lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara memotong rok pecah 8 ya. Untuk polanya udah saya buat di video sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu caranya bisa disimak video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru singgah di channel YouTube saya, selamat bergabung ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Sekarang langsung kita mulai ya. Ini bahannya bahan batik dan ini motifnya acak ya teman-teman, jadi bebas ya menentukan mana arah atas dan bawah. Sekiranya motif bunganya satu arah, kita arahkan ke arah yang satu ya teman-teman. Jadi untuk kita ikuti motif bunganya. Jadi kira-kira posisinya seperti ini. Karena di sini saya pegang bahannya yang acak atau yang bisa dibolak-balik, jadi saya letakkan posisinya seperti ini ya. Ini untuk mengirit bahan juga. Jadi saya buat posisinya seperti ini. Ini bagian satunya, bagian yang lebarnya ke arah bawah, dan bagian D2-nya, bagian lebarnya berada di atas. Jadi kita letakkan polanya seperti ini, lalu kita tahan pakai pentul. Jadi bahannya nggak geser-geser ya. Lalu kita potong bahannya. Ini untuk D1-nya, bagian yang ini tengah muka ya, atau D1, depan 1, yang ini 1 cm. Untuk sisi satunya lagi juga 1 cm. Dan untuk pinggangnya 1,5 cm. Untuk bawahnya 3 cm ya. Untuk bagian yang ini, bagian depan 2, yang itu yang ada bagian sisi pinggulnya ya. Untuk pinggangnya, kampu pinggang 1,5 cm. Untuk bagian sisi tengahnya ini sama ya, 1 cm. Lalu untuk sisi sampingnya yang ini, saya buat kampuhnya 2,5 atau 3 cm. Jadi ini disesuaikan sama kebutuhannya teman-teman. Kalau kampuhnya lebih kecil memang lebih bagus, jadi bahannya jatuh ya. Tapi sekiranya badannya makin gemuk atau makin besar atau tambah berat badan, ini nggak bisa dibesarkan lagi. Untuk bawahnya saya buat 3 cm. Jadi ini untuk rok bagian depannya ya, karena di sini polanya sama, saya buat depan belakang sama. Jadi kita tinggal merangkap lagi ya. Kita ikuti ukuran yang sebelumnya. Jadi menjiplak ya teman-teman, langsung rangkap 4. Satu pola rangkap 4. Udah ketemu tiap sudutnya, lalu kita potong mengikuti potongan yang pertama. Jadi untuk mempermudah teman-teman pemula, kalau bahannya cukup bisa langsung dirangkap 4 ya teman-teman. Satu pola bisa langsung dirangkap 4. Lalu dipotong bahannya. Jadi ini bahan yang kita potong ya. Sekarang kita posisikan posisinya yang sejajar, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Yang ini tengah depan dan tengah belakang, yaitu B1 dan D1 ya, yang saya buat waktu mempola. Dan yang ini adalah sisi tengah sejajar dengan garis kupnat. Lalu yang ini sisi tengah bagian depan 2 dan B2. Dan yang ini adalah sisi sampingnya ya, yaitu yang bisa celah yang bisa dibesarkan ataupun mau dikecilkan. Jadi ini masing-masing ada 4 helai ya teman-teman. Yang ini juga ada 4. Setelah ini saya memotong puringnya. Untuk batas puringnya segini ya, yaitu 6 cm naik ke arah atas.
Ini nanti untuk mengantisipasi waktu bagian bawahnya terlipat ke atas waktu di zoom, jadi tidak mengena ke bagian puring atau lapisannya teman-teman. Jadi saya naikkan 6 cm ataupun 5 cm dari arah bawah. Ini udah saya potong puringnya teman-teman. Jadi ini puringnya masing-masing ada 4 helai ya, jadi mengikuti lembaran bahan batik luarnya. Karena di sini saya membuat modelnya yang lapisnya menyatu, jadi saya mengradar bagian yang puringnya aja teman-teman. Untuk bagian batiknya atau bagian luarnya saya radar mulai dari batas puringnya, yaitu batas yang 6 cm ke bawah, seperti ini ya. Kita radar bagian bawahnya dulu, lalu bagian sisi sampingnya, yaitu sebatas yang enggak berpuring ya teman-teman. Selebihnya kita radar di bagian puring atau lapisnya ya teman-teman. Udah siap radar, lalu kita lepaskan pentulnya. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya ya teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Bagian yang luarnya dengan bagian lapis atau puring kita pisahkan dulu. Yang ini tadi masih rangkap 4 ya, jadi masing-masing 2 kita buat dengan depan 2 dan 2 helai untuk bagian belakang. Jadi kita tandai dulu ya, biar nggak lupa nantinya. Jadi ini saya buat 2B yang artinya belakang, dan yang ini 2D yang artinya bagian depan ya. Untuk bagian sisi satunya juga kita tandai, kita namai 2 helai untuk bagian 1D dan 2 helai untuk bagian 1B yang artinya depan, dan B yang artinya belakang. Kalau udah siap, sekarang kita mau selesaikan bagian puring bawahnya. Yang ini kampuhnya masih terlalu besar, bisa dikecilkan ya. Lalu kita lipat ke dalam seperti ini, tahan pakai pentul. Lalu kita jahit di sini. Lakukan hal yang sama untuk semua puringnya ya teman-teman, untuk bagian bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini sering juga disebut dengan jahit klim biasa ataupun jahit mati. Sekarang kita mau menyatukan bagian luarnya dengan bagian puring. Jadi kita letakkan bahannya seperti ini ya. Ini bagian buruk kain berada di atas dan bagian baik kainnya berada di bagian bawah. Di sini saya mau menyatukan bagian puring belakangnya terlebih dahulu, jadi posisinya seperti ini ya. Jadi yang ini B2, B1, B1 dan B2. Jadi bagian B1 nya berada di titik tengah ya teman-teman. Pastikan yang berada di atas ini adalah bagian buruk kain dan bagian bawahnya adalah bagian baik kain. Lalu kita letakkan puring atau lapisnya. Kita sejajarkan mulai dari atas atau mulai dari pinggangnya. Lalu untuk bagian sisi sampingnya atau ke bawah kita rapi-rapikan. Untuk garis radar yang di bagian bawahnya ini kita sejajarkan dengan bagian luarnya ya. Semua sisinya udah sejajar, lalu kita pentul. Kita lakukan seperti itu terus sampai semuanya menyatu. Udah menyatu semuanya, ini nanti udah bisa dijelujur lalu diobras ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang, jadi hasilnya sama persis ya teman-teman.
Sampai di sini dulu untuk tutorial cara memotong bahannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika teman-teman rasa videonya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.